Viral pengeroyokan pelajar. Soal penjamretan minta maaf baginya viral di media sosial. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Dan di segmen pertama, saya Wilson Purba akan menyampaikan informasinya untuk Anda dan secara bergantian rekan saya, Bernadetta Ginting, akan menyampaikan informasi di segmen berikutnya. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, 7 lapak warga di Terminal Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Percikan api terjadi karena api juga membakar kabel yang berada di atas lapak. Dari video amatir warga, kebakaran menghanguskan 7 lapak di Terminal Lama kawasan Pasar Rakyat Turikale. Besarnya kobaran api disertai percikan dari kabel listrik membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Api akhirnya bisa dikendalikan setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak yang menjual barang campuran. Pemirsa, pasca bentrok 2 kelompok masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat, kondisi saat ini sudah kondusif. Tim Pusdokes kini mendirikan posko antemortem bagi keluarga korban untuk mengidentifikasi jenazah. Situasi keamanan di lokasi kejadian pasca bentrok 2 kelompok masyarakat berangsur-angsur kondusif. Aparat keamanan dari Polresta Sorong Kota masih disiagakan di lokasi kejadian di gedung klub malam yang dibakar massa. Polisi juga mendirikan posko DVI untuk keluarga korban. Tujuannya untuk mempermudah proses identifikasi korban bentrokan. Keluarga ditanya mengenai identitas korban mulai dari ciri fisik dan sampel DNA. Data-data ini nantinya dicocokkan oleh tim Pusdokes dengan 17 jenazah korban bentrok. Jadi bagi masyarakat ataupun yang merupakan keluarga korban bisa datang kemari melaporkan kehilangan keluarga atau kemungkinan terjadi di salah satu keluarga bisa melaporkan kemari. Kami sudah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Salbi Solo yang sudah mendapatkan izin dari direktur untuk kita menggunakan sebagai fasilitas ruangan poskonya. Pihak keluarga berharap agar proses identifikasi berjalan dengan cepat sehingga jenazah keluarganya bisa segera dimakamkan. Proses antemortem bagi para korban rencananya akan dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pasca bentrokan di Sorong, Papua Barat, sudah bersama kami Chandri Andrew di posko antemortem di RSUD Selebesolu, Papua Barat. Selamat siang Chandri. Saat ini apakah sudah ada keluarga di sana yang menyetorkan data untuk antemortem dan juga postmortem? Selamat siang Wilson dan dapat kami laporkan pihak Bitdokes Polda Papua Barat bersama Dokes Polres Sorong Kota telah mendirikan posko antemortem di Rumah Sakit Selebi Solo, di mana ke-17 jenazah korban terbakarnya gedung klub malam di Kota Sorong beberapa waktu lalu ditempatkan, di mana hari ini telah datang sekitar 5 keluarga untuk melaporkan dan melihat atau melaporkan kondisi mereka sendiri ke pihak medis untuk didata, di mana pendataan yang dilakukan oleh tim medis dari Bitdokes Polda Papua diantaranya pengambilan sampel DNA dan beberapa sampel lainnya. Dilanjutkan dengan
pendataan data kependudukan dari pihak keluarga. Demikian, Wilson. Baik Chandri, hingga saat ini sebenarnya ada berapa jenazah yang ada di sana dan masih adakah jenazah yang tertinggal di dalam gedung yang bekas bentrok? Baik Wilson, dari total keseluruhan jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi dari kepolisian dan pemadam kebakaran pada Selasa kemarin, di mana total jenazah yang berhasil dievakuasi berjumlah 17 orang. Dan hal ini telah dinyatakan oleh pihak Polda Papua Barat bahwa total jenazah di dalam gedung klub malam tersebut berjumlah 17 orang, di mana 14 orang diantaranya merupakan karyawan atau maksud kami karyawan di dalam gedung klub malam tersebut, dan 3 orang lainnya merupakan tamu yang berkunjung ke nightclub tersebut. Demikian Wilson. Baik, dari 17 jenazah yang ada di sana, sudah adakah yang teridentifikasi oleh tim Pusdokes, Chandri? Baik Wilson, hingga saat ini tim DVI dan Pusdokes masih menunggu tim Pusdokes dari Mabes Polri, di mana mereka akan berangkat malam ini dari Jakarta dan tiba di Sorong besok pagi, di mana kedatangan mereka diantaranya ada ahli DNA dan beberapa ahli lainnya yang bertugas pada Pusdokes Polri untuk bekerja sama dengan tim medis di posko DVI Rumah Sakit Selebi Solo, Kota Sorong. Wilson. Baik, lalu bagaimana dengan di lokasi bentrok? Apakah tim kepolisian sudah mengeluarkan hasil olah TKP sementara, Chandri? Baik Wilson, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan olah TKP di lokasi kejadian, di mana sebelumnya Kapolda Papua Barat Irjen Pol Torunagogo Siombing kemarin Selasa telah melakukan rapat khusus dengan tim penyidik yang akan menangani kasus ini, di mana sampai saat ini hasil penyelidikan dan olah TKP di lokasi kejadian belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian karena masih bekerja untuk mengungkap penyebab dari kejadian ini. Wilson. Sampai kapan gedung klub malam ini akan dijaga oleh pihak kepolisian? Baik, pihak kepolisian masih ditempatkan di gedung klub malam ini karena masih hingga beberapa minggu ke depan, karena proses penyelidikan dan olah TKP masih akan terus dilakukan. Pihak kepolisian sendiri masih meminta dari pihak terkait untuk memantau kondisi bangunan yang memang harus safety untuk dilakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi tersebut. Wilson. Bagaimana dengan pelaku pengeroyokan atau pelaku bentrok, Chandri? Sudah berapa yang diperiksa polisi dan sudah berapa yang ditangkap? Baik Wilson, jadi hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan atau mendapat para pelaku. Pihak kepolisian masih terus bekerja keras dan dapat kami laporkan tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur telah dilaksanakan pertemuan antara tokoh-tokoh dari kedua belah pihak yang sempat bertikai, di mana dalam pertemuan di hadapan Kapolres Sorong Kota, kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan proses ini kepada pihak kepolisian dan mereka juga berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali. Demikian Wilson. Baik, Chandri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Pemirsa, puluhan lapak pedagang di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten dibongkar Satpol PP. Sejumlah pedagang jatuh pingsan saat mencoba melawan Satpol PP. Pedagang pingsan saat melawan pembongkaran puluhan lapak pedagang di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten, Selasa siang. Perlawanan para pedagang karena petugas Satpol PP tak dapat menunjukkan surat tugas pembongkaran lapak pedagang. Sementara pedagang berdalih akan membongkar lapaknya jika petugas Satpol PP dapat menunjukkan surat tugas. Ya nggak tahu Pak, tiba-tiba datang dari pihak tentara, dari Satpol PP, ngangkut-ngangkutin ada ngangkut-ngangkutin tenda, ngangkut-ngangkutin kursi. Sementara kan tidak ada pemberitahuan apa-apa dari sebelumnya. Pemberitahuan sama sekali awalnya belum tidak ada. Tadi saya coba nanya ke Satpol PP kalau memang benar
ini dibongkar, ya saya minta surat perintahnya, perintah tugasnya, tapi tidak ada surat perintah tugasnya. Cuman beberapa oknum Satpol PP nyebutinnya ini perintah Pak Wali Kota katanya. Sementara pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Serang tak mengetahui jika ada pembongkaran lapak, meski area Stadion Maulana Yusuf sedang dilakukan pembenahan. Kita ini kan lagi memang pembangunan sudah hampir selesai, sudah mulai tertata rapi, Nah, hanya saja tinggal pedagangnya yang awalnya depan musola gitu kan, masih menutupi pembangunan yang kita buat, akhirnya ditata. Dalam artian begini, karena memang relokasi tempat tandian itu yang sudah penuh, akhirnya dinas mangga silakan memanfaatkan lahan tidur, jangan akses jalan yang diisi, nantinya pengguna olahraga kita terhambat. Petugas kepolisian berjaga di area pembongkaran lapak pedagang untuk mencegah kericuan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara melemparkan bom molotov ke rumah dinas Bupati Ketapang, Kalimantan Barat. Ia mengaku kesal karena tidak diberikan jabatan sesuai dengan janji Bupati. Petugas panik saat melihat seorang pria melempar bom molotov ke arah parkiran rumah dinas Bupati. Beberapa saat kemudian, api berhasil dipadamkan. Pelaku berhasil ditangkap petugas. Pelaku yang bernama Abdul Razak merupakan seorang ASN di kantor dinas PUPR Ketapang. Pelaku melakukan aksi nekatnya karena kecewa tidak diberikan jabatan sesuai dengan janji Bupati Ketapang. Udah, aku minta balikan duit aku dan Martin. 1,6. Itu kita urus. Nggak bisa. Aku dijanjikan dari SMA. Istri aku udah dipanggil, tetapi dari waktu ke waktu kita urus. Oke, hari ini ya. Hari ini. Ada bisa. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban material, dan pelaku tadi pagi begitu setelah kejadian dari Polres Ketapang telah mengamankan untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk status dari pelaku tersebut benar merupakan ASN dari PUTR di Pemda Kabupaten Ketapang, dan pelaku berinisial AR yang saat ini mungkin masih aktif. Pelaku melemparkan bom molotov saat pelantikan pejabat administratif Pemda Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara menganiaya pegawai honorer di Cianjur, Jawa Barat. Meski sudah saling memaafkan, korban tetap melapor ke polisi. Seorang pegawai honorer dipukuli oleh seorang PNS di Cianjur, Jawa Barat. Penganiayaan terjadi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Diduga penganiayaan terjadi karena salah paham. Pelaku bernama Agus Kurnia, PNS Dinas Lingkungan Hidup, akan mendapat pembinaan dari bidang kesekretariatan. Sanksinya belum tahu ya Bu ya, tergantung dari nanti dari sekretariat. Iya, nanti mungkin kan ada kelanjutannya seperti apa atau gimana, tapi yang namanya untuk pembinaan kepegawaian, pembinaan pegawai itu kan adanya di kesekretariatan, yaitu di sekretaris dan kasubag kepegawaian gitu. Yang berwenang. Keduanya hari ini bekerja Bu? Ya? Keduanya hari ini bekerja? Bekerja itu ada, biasa. Namun usai kejadian, korban yang justru meminta maaf kepada pelaku. Korban merupakan seorang kernet bagian mobil tinja, sementara pelaku merupakan seorang PNS yang bertugas di bidang kesekretariatan. Gak jalan mobil? Gak ada, ya kan fokus saya, pekerjaan saya kan dari situ. Kalau misalkan mobil saya ditahan, saya mau kerja apa kan gak ada kerjaan lagi. Makanya Akang nanya gitu? Iya, gak punya kerjaan lagi kan, saya datang ke kantor cuma diam, kan mau ngapain kalau misalkan ke kantor cuma diam. Terus yang bersangkutan merasa tersinggung, Akang nanya gitu aja? Iya kayaknya. Ini dipukul bagian apa aja Kang? Awalnya ditendang, baru dipukul ke belakang, kepala, pokoknya arah kepala aja. Pelaku bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisian.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Petugas gabungan polisi dan BNN sempat diadang warga saat akan memindahkan sejumlah orang yang ada di dalam kerangkeng di rumah dinas Bupati Langkat nonaktif. Selain kasus dugaan korupsi, Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangin juga tersandung kasus dugaan pidana perbudakan modern. Inilah suasana saat sejumlah warga mengadang petugas gabungan polisi dan BNN yang akan mengevakuasi seluruh penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Warga menolak upaya evakuasi petugas dan memilih membawa pulang kerabat mereka yang cukup lama ditahan di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif ini. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan dari BNNP Provinsi Sumut, hendak memindahkan sekitar 20 sampai dengan 30 orang yang masih tersisa di tempat tersebut ke panti rehabilitasi. Itu rencana awalnya. Akan tetapi tim yang ada di sana sempat mendapat penolakan dari orang tua dan beberapa warga. Sebelumnya warga mengaku kerangkeng di dalam rumah Bupati nonaktif merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Warga juga membantah adanya dugaan penyiksaan para penghuni kerangkeng. Gimana? Awalnya karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak terbit rencana ini. Tapi karena udah setuju semua kami pihak keluarga, jadi ditanggapi lah sama Bapak ini, direhablah anak kami sama mantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dipungut biaya, limper pun nggak ada, Pak. Terkait temuan sel atau kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, dari hasil pendalaman polisi, penjara khusus ini telah ada sejak 10 tahun lalu dan dibuat secara ilegal untuk rehabilitasi narkoba. Ya, bahwa bangunan tersebut telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut, dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undangnya. Yaitu kira-kira penjelasan sementara yang telah dilakukan dari tim gabungan yang dibentuk dari Polda dan bersama stakeholder lainnya. Terkait hal ini, selain kasus dugaan korupsi, Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangin juga tersandung kasus dugaan pidana perbudakan modern. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi rumah Bupati Langkat, namun pihak kuasa hukum belum mengetahui barang apa saja yang diambil penyidik. Belasan mobil penyidik KPK memasuki rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana Peranginangin. Dikawal Brimob, penyidik menggeledah rumah Bupati. Setelah 4 jam penyidik menggeledah rumah Bupati Langkat, sore kemarin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, KPK keluar dari kediaman. Namun pengacara Bupati Langkat menyatakan hingga kini belum tahu apa saja barang dan berkas yang diamankan penyidik. Nah, terkait apa-apa yang digeledah tadi kami memang juga belum bisa menyatakan karena kami nggak dalam kan gitu kan. Nah, terkait barang-barang pun barang-barang ini nanti mau dikonfirmasi lagi. Mungkin apa-apa yang diambil kami belum lihat karena berita acaranya kami belum lihat, Bang. Tapi ada ditinggalkan berita acara tadi ada, Bang? Ada ditinggalkan berita acara ya. Masalah barang-barang atau apa yang diambil ini belum secara detail belum bisa kita belum dicek lagi ya. Nah, nanti kita cek lagi lah. Hingga kini baik keluarga maupun pihak terkait di Kabupaten Langkat belum memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat terbit rencana Peranginangin dan pihak lainnya pada 19 Januari lalu. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syah Putra, Nasution, iNews melaporkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyita sejumlah hewan yang dilindungi dari rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangin. Dari orang utan, burung, dan kera Sulawesi selama ini berada di dalam rumah Bupati Langkat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mendatangi kediaman rumah pribadi di Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Peranginangin yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dengan menggunakan mobil dinas, tim BKSDA membawa orang utan, burung, dan kera Sulawesi yang selama ini berada di dalam rumah Bupati Langkat. Hewan yang dilindungi disita dan rencananya akan ditangkarkan terlebih dahulu di kantor BKSDA Sumatera Utara. Dikit aja Bang. Ini orang hutan. Berapa ekor? Berapa ekor Bang? Selain itu Bang, mana ini? Ada kera Sulawesi dan burung-burung lain. Burung di belakang. Berapa Bang? Berapa ekor? Orang hutan ini Bang. Berapa? 1. Cuma 1 ekor aja. Tanah makam leluhur dibongkar oleh pengembang perumahan, ratusan warga demo dan tutup jalan. Selengkapnya kami hadirkan bersama rekan saya Bernadetta Ginting.